Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Fitri Aini, NIM 2231411015 dari kelas PGMI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tujuan IPS. Yang pertama, tujuan IPS di bidang sejarah. Tujuan IPS di bidang sejarah adalah untuk membantu siswa memahami konteks sejarah sebagai bagian penting dari kehidupan sosial yang mencangkup yang pertama, pengetahuan sejarah, yaitu mengajarkan peristiwa dan perkembangan sejarah yang membentuk masyarakat dan budaya. Yang kedua, kritis dan analitis, yaitu melatih siswa untuk berpikir kritis terhadap sumber sejarah dan memahami berbagai perspektif. Yang ketiga, kewarganegaraan, yaitu membangun kesadaran dan identitas nasional dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Dengan demikian, IPS berperan dalam membentuk pemahaman siswa tentang interaksi antar masa lalu dan tantangan sosial saat ini. Selanjutnya ada tujuan IPS di SD atau MI. Tujuan ilmu pengetahuan sosial IPS di sekolah, dasar atau madrasah ibtidaiyah atau SD atau MI dapat dipersingkat menjadi 5 pokok, yaitu yang pertama, membekali anak didik dengan pengetahuan sosial berguna, yaitu memberikan pengetahuan sosial yang relevan dan berguna dalam kehidupan siswa di masa depan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan identifikasi, analisis, dan pemecahan masalah sosial, yaitu mengajarkan siswa cara mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama, yaitu membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi efektif dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta keahlian. Yang keempat, membangun kesadaran dan sikap mental positif, memberikan kesadaran dan sikap mental positif terhadap pemanfaatan lingkungan hidup dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir, mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perubahan, yaitu mengajarkan siswa untuk terbuka terhadap perubahan dan adaptasi nilai-nilai serta norma yang dimiliki, serta mengembangkan filosofi hidup yang demokratif dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, tujuan IPS di SD atau MI bertujuan untuk menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan sosial dan berkontribusi aktif dalam masyarakat. Tujuan utama IPS menurut Nursid Sumatmadja 2006, tujuan pendidikan IPS adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi diri serta bagi masyarakat dan negara. Dan menurut Oymar Hamalik 1992 merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku pada siswa, yaitu yang pertama pengetahuan dan pemahaman, yang kedua sikap hidup belajar, yang ketiga nilai-nilai sosial dan sikap, yang keempat keterampilan. Nah, demikian tujuan IPS secara jelas dan rinci adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan ketimpangan, dan keterampilan mengatasi setiap masalah yang terjadi, baik yang menimpa diri sendiri maupun masyarakat. Selain itu, IPS juga bertujuan untuk membantu siswa menjadi warga negara yang baik dan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan sosial yang berguna bagi diri dan masyarakat. Mungkin itu dari saya untuk penjelasan tujuan IPS.